moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Lutfiah Hanum dari kelas 9A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Simak videonya ya. Nama asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Sayyid Ja'far Al-Aidarus. Beliau lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 1812. Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terletak di Desa Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Nama orang tua beliau adalah Syekh Abdullah bin Abu Bakar dan Siti Aminah binti Husain. Dan juga istri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Tuan Bajut atau Puan Bajut. Tuan Bajut merupakan penasihat fikih dan guru spiritual Istana Kesultanan Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga memiliki anak, di antaranya Gusti Abdul Manaf, Gusti Manaf, Safiyah Al-Banjari, Safura Al-Banjari, Maimun Al-Banjari, Mufti Pangeran Ahmadu, Said Khatib, Ummu Kulsum, Abdul Majid, dan juga Gusti Abdul Hamid. Kegiatan dakwah yang pertama, mendirikan pondok pesantren dalam pagar. Yang kedua, memurnikan ajaran Islam. Yang ketiga, membentuk lembaga peradilan agama, yaitu Mahkamah Syariah. Yang keempat, menulis kitab-kitab fikih dan tasawuf dalam bahasa Melayu. Yang kelima, membangun kemitraan antar pengusaha dan masyarakat. Yang keenam, melakukan kaderisasi ulama. Selanjutnya, strategi dakwah. Yang pertama, menyatukan diri dengan kelompok sasaran dakwah. Yang kedua, menggiatkan kaderisasi dan regenerasi ulama dan juru dakwah. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menggandeng tangan penguasa untuk menghidupkan Islam di masyarakat. Dan ada juga metode dakwah beliau. Yang pertama, metode dakwah bilisan. Metode dakwah bilisan yaitu penyampaian langsung secara lisan. Yang kedua, metode dakwah bilhal. Metode dakwah bilhal yaitu penyampaian melalui perilaku dan contoh perbuatan. Yang terakhir, metode dakwah bil kitabah. Beliau berdakwah di berbagai tempat di Kalimantan Selatan seperti Pagatan, Taniran, Amuntai, Marabahan, dan Martapura. Riwayat pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau memulai pendidikannya di pesantren ayahnya yang berlokasi di Martapura, Kalimantan Selatan. Ia belajar dasar-dasar agama Islam seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Pada tahun 1720 Masehi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berangkat ke Mekah untuk melanjutkan pendidikannya. Ia belajar di Masjidil Haram dan berguru dengan beberapa ulama terkenal seperti Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman dan Syekh Abdullah bin Husain Al-Aidarus. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melanjutkan pendidikannya di Madinah. Ia belajar di Masjid Nabawi dan berguru dengan beberapa ulama terkenal seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Pada tahun 1740 Masehi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali ke Kalimantan dan memulai karirnya sebagai ulama dan pendidik. Ia mendirikan sebuah pesantren di Martapura dan menjadi salah satu ulama terkenal di Kalimantan. Selanjutnya, ada beberapa peninggalan benda pribadi beliau, di antaranya keris, tepak sirih, kopiah dan sorban, dan juga tasbih. Dan ada juga peninggalan kitab-kitabnya. Yang pertama, kitab Sabilul Muhtadin. Kitab ini berisi tentang fikih dan syariah Islam. Yang kedua, kitab Tafadul Mustafidin.
Kitab ini berisi tentang tauhid dan akhlak. Yang terakhir, kitab Kanzul Mutawari. Kitab ini berisi tentang ilmu pengetahuan Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.